Assalamualaikum teman-teman. Oke, salam satu hobi, salam ngoprek ya, salam solder panas. Oke, bagaimana teman-teman? Kabar kalian baik ya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dibanyakin rezekinya ya, dimudahkan segala urusannya ya. Oke, langsung saja teman-teman, jangan banyak basa-basi ya. Ini buat pemula saja ya, yang baru menemukan channel ini. Ini saya akan memberikan ini ya, tutorial nih cara mengukur ini kipas ya, kipas yang menurut prediksi saya fuse-nya putus ya. Ini mereknya apa ya, Cosmos ya kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak muter ya, dan khasnya seret ya ini. Jadi mengakibatkan fuse-nya putus ya, karena ini seret, terus liritannya menjadi panas ya, kemudian fuse-nya putus. Itu kebanyakan kasus-kasus yang terjadi pada kipas ya, yang ada fuse-nya ya. Nah, di sini kita akan coba dulu lakukan pengukurannya seperti yang sudah kita ketahui ya. Tempat kabel yang tersambung ke dinamo ini semuanya harus terhubung ya teman-teman ya. Kita cabut nih kabel biru ya yang menyambung ke PLN, kita cabut, kita ukur ya, kita ukur ke ini ya, ke speed yang 3. Sini kita ukur ke speed 3, mudah-mudahan terlihat ya tuh. Di sini tidak menunjukkan pergerakan ya. Ke speed 2 dia juga tidak menunjukkan pergerakan ya. Nah, ini ke speed 1, ke kabel speed 1 ya juga sama ya. Kemudian ini sudah dipastikan putus ya. Ini bisa diketahui ini putus. Ini adalah jalur yang biasanya ke fuse ya, ke termofuse ya. Kita cek jalur speednya ya, apakah masih bagus. Kabel speed 3 ke kabel speed 2 dia nyambung teman-teman. Nah, kabel speed 3 ke speed 1 juga nyambung, speed 2 ke 1 juga nyambung ya teman-teman ya. Berarti kabel speed ini masih nyambung ya. Yang putus ini, nah ini kabel yang warna biru dan ini mengarah ke fuse ya. Biasanya ini tersambung dengan fuse yang kemudian nyambung lagi ke kapasitor ya. Kita juga harus cek ini ya, kapasitornya harus kita cek. Mudah-mudahan ini masih bagus. Biasanya kalau kasus ini macet ya, asnya macet, seret ya, itu mengakibatkan ininya panas, jadi si fuse putus ya, termofuse-nya. Nah, ini juga harus dicek teman-teman ya, ini harus nyambung. Oke, kita kelupas dulu kabelnya. Nah, sini juga sama harus nyambung ya. Nah, ya. Teman bisa lihat ya, sini. Ini masih nyambung ya teman-teman. Ini bisa dipastikan masih nyambung ya. Jadi kita cek dulu juga ini kapasitornya ya sekalian. Kita cek juga kapasitor. Di sini kapasitor ini menggunakan kapasitor dengan nilai 1,6 ya. 1,6 mikrofarad ya. Apakah masih layak pakai? Oke. Ya, di situ berarti 1,6 ya mikrofarad, berarti ini masih bagus ya teman-teman ya. Berarti kerusakannya ada di jalur ini teman-teman ya.
kabel biru dan dia menuju dinamo. Nah, di sini ada termofuse ya. Di sini ada termofuse. Kemudian dia menyambung ke sini, ke kabel ini, teman-teman. Ke kabel jalur kapasitor ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini dalam kondisi darurat seperti ini ya, misalkan ini masih bisa langsung kita pakai dengan cara hanya menyambung dari sini ya. Kita mengambil dari jalur, setelah kita baca di sini ya, di wiring diagramnya ya, bahwa si kabel biru itu disambung dengan fuse ke fuse, dari fuse itu ke kabel warna ini abu ya. Ini sebetulnya bisa teman-teman ya, kita langsung untuk menyalakannya dengan tanpa fuse ya. Tapi dengan catatan itu hanya untuk jangka pendek ya, hanya dalam jangka pendek ya, dalam keadaan darurat. Misalkan kita belum sempat beli termofuse-nya ya, jadi kita untuk sementara masih bisa ya. Tapi tidak disarankan untuk penggunaan jangka panjang ya. Kenapa? Karena bila digunakan dengan jangka panjang, sewaktu-waktu ini asnya ini seret lagi ya, maka dia akan menimbulkan panas yang berlebih, overheat. Kemudian dia tidak tercover dengan termofuse tersebut ya, dan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah ya. Jadi sangat-sangat tidak disarankan bila dinamo ini tanpa termofuse ya. Dia harus pakai ya. Dan ada juga ya yang kalau teman-teman pernah lihat yang dia memasang termofuse-nya di luar, itu jangan ditiru ya. Itu salah ya. Karena termofuse itu harus nyambung ya teman-teman ya, ke di sini ya. Dia harus nempel di kumparan ini ya. Sehingga dia akan mendeteksi panas yang berlebih, kemudian dia akan putus dengan sendirinya. Jadi dia untuk mengcover, untuk melindungi ini lilitan ya. Jadi cara-cara ini yang mau saya berikan sekarang ya, ini bahwa ini bisa berputar tanpa termofuse juga, dengan cara menyambungkan listrik ya dari sini langsung ke ini ya, ke kabel yang warna abu-abu ini masih bisa nyala ya. Cuman ini tidak sangat saya sarankan ya. Kalau misalkan rusak termofuse, itu harus diganti. Teman-teman harus bongkar ini ya, dan pasangkan termofuse-nya ya, tepat di sini ya, di lilitan yang di bekasnya itu ya. Harus itu ya. Jadi dimana bila ada nanti kerusakan lagi, jadi tidak bertambah parah ya. Ini saya akan coba ya, ini akan saya coba putar dengan tanpa termofuse ya. Ini seharusnya nyala ya. Oke. Teman-teman, ini kita jumper aja ya di sini ya. Jadi kabel yang ini kita jumper. Ini nah, kita jumper ke sini ya, ke nanti ke kabel yang warna abu ya. Jadi kita jumper ke warna abu tanpa fuse ya. Tapi sekali lagi ini bukan untuk ditiru ya, karena ini tidak aman, tidak safety ya. Jadi kerusakannya kalau nanti ini asnya macet lagi, dia akan panas, kemudian dia akan terbakar ya. Kita amankan dulu teman-teman ya, walaupun kita untuk mencobanya hanya sebentar, tapi pastikan aman ya. Ya kita harus aman ya. Nah ya, oke. Ini teman-teman ya, kita bungkus sedikit aja biar aman. Nah ini jadi kabel yang dari PLN ya, kabel yang biru putus tadi dilewat ya, begini kita sambung jumper ke
sini ya, ke jalur kapasitor ya. Nah, di sini kalau dilihat dari diagramnya, dari kabel biru itu dia nyambungnya ke warna abu ya. Maka kita juga nyambungnya langsung ke abu ya. Jadi kita melewatkan fuse-nya itu gitu ya. Ini kalau ini dipastikan ini normal ya. Ini saya kasih tanda ya biar kelihatan bahwa pas ini muter dinamonya sudah bisa bekerja ya. Oke, kita balikkan ke sini. Nah, ini ya teman-teman ya biar terlihat ya. Nah, ini kali ya. Oke, ini akan saya colok ya. Perhatikan teman-teman ini ya. Nah, itu berputar ya. SP2 juga berputar. SP3 berputar ya. Ya. Perhatikan. Nah, semoga jelas ya teman-teman ya. Tapi cara ini bukan buat ditiru. Jadi istilahnya hanya untuk keadaan darurat ya. Boleh. Mungkin hanya untuk sebentar ya. Boleh dalam keadaan darurat, tapi untuk pemakaian jangka lama ini tidak dianjurkan. Jadi tetap harus pasang thermofuse ya. Jadi kita harus tetap pasang thermofuse-nya ya. Jangan sampai tidak, itu wajib ya. Supaya nanti kalau ininya macet lagi, si asnya macet lagi, itu si kumparannya panas, kemudian tidak terjadi terbakar ya. Jadi fuse, thermofuse dalam kipas itu, dalam sebuah dinamo itu sangat penting ya untuk melindungi. Jadi jangan asal ini ya. Kalau teman-teman pernah lihat tutorial cara perbaiki kipas dengan melewatkan fuse-nya dengan cara di jumper, itu sebenarnya bukan untuk ditiru ya, itu buat pemakaian jangka pendek saja ya. Jadi tetap harus diganti ya, karena itu akan melindungi si lilitan dinamo ini dari terjadinya kebakar ya. Jadi kita mau tarik tarif mahal juga istilahnya gak apa-apa ya, asal ini awet gitu ya. Jangan kita ngasih murah tapi nantinya rusak, malah lebih fatal lagi gitu ya. Oke, sekian ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.